Ratusan warga antusias mengikuti vaksinasi lantaran mendapat semangkuk bakso usai divaksin COVID-19 di Bekasi, Jawa Barat. Sayangnya tingginya minat masyarakat yang hendak divaksin tidak sebanding dengan persediaan vaksin yang ada. Vaksinasi massal yang digelar di Komplek Perwira Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat membludak hingga ratusan warga harus rela antri panjang. Antusiasme warga yang hendak mengikuti vaksinasi ini tidak sebanding dengan persediaan vaksin yang ada. Sebagian warga yang antri sejak tadi tidak mendapatkan nomor antrian pun harus menelan rasa kecewa. Namun warga yang sebelumnya dilanda ketegangan hingga antri berdiri jelang menjalani vaksinasi sedikit tersenyum lega setelah petugas mengajak makan seporsi bakso usai menjalani vaksin. Kegiatan vaksinasi yang digelar paguyuban pedagang mie dan bakso bersama pemerintah Kota Bekasi ini selain membantu mempercepat program vaksinasi massal, pemberian bakso secara cuma-cuma guna menarik antusiasme warga untuk mengikuti vaksinasi. Bagus sih, makan gratis juga. Jadi yang belum vaksin, ayo vaksin sih. Harus vaksin, biar sehat juga. Lihat masyarakat luar biasa, sangat tinggi. Kami menolak banyak calon peserta vaksin yang mau daftar, tapi ketergantungan kuota akhirnya hanya 200 yang kami terima. Pihak panitia menyediakan 300 dosis vaksin Pfizer, namun sayangnya tingginya minat masyarakat yang hendak divaksinasi tidak sebanding dengan persediaan vaksin yang ada. Rencananya, pihak panitia akan menambah dosis vaksin pada vaksinasi kedua nanti. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Kita ke informasi TNI Angkatan Laut bersama Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN mengirimkan satuan tugas vaksinasi COVID-19 ke Papua. Pengiriman 81 anggota Satgas vaksinasi ini guna percepatan vaksinasi jelang pelaksanaan PON ke-20 Papua. TNI Angkatan Laut bersama Institut Pemerintahan Dalam Negeri mengirimkan satuan tugas vaksinasi COVID-19 ke Papua. Satgas terdiri dari 81 personil yang terdiri dari 50 prajurit TNI Angkatan Laut, 20 orang dari IPDN, dan sisanya relawan tenaga kesehatan. Mereka akan bertugas melakukan serbuan vaksinasi di Kota Jayapura dan Kabupaten Kerom sebagai upaya percepatan vaksinasi jelang pelaksanaan PON ke-20 Papua Oktober mendatang. Ya, makanya kita kirim ini untuk memperkuat personil kesehatan yang sudah ada di sana. Saya yakin selama ini dari TNI Polri, dari Dinas Kesehatan setempat, ya, maupun dari PDN, dari berbagai kalangan, dengan relawan saya yakin sudah bersama-sama mensukseskan itu. Tapi mungkin karena situasi dan sebagainya, ya mereka ada hambatan dan sebagainya, sehingga kurang tercapai, sehingga kita kirim bantuan ini, harapannya nanti akan kita laksanakan serbuan, harapannya dapat segera mempercepat pelaksanaan target yang ditentukan. Kegiatan ini adalah di dalam rangka percepatan vaksinasi dan mensukseskan PON ke-20 di Papua. Jadi ini juga atas petunjuk Pak Menteri, di mana program Bapak Presiden ini diupayakan kita serentak, baik TNI, Polri maupun IPDN, yang mana IPDN mempunyai kampus di Jayapura. Serbuan vaksinasi COVID-19 di Jayapura dan Kerom, Papua akan digelar 13 hingga 15 September dengan target peserta sebanyak-banyaknya. Dari Jakarta, Lika Apriliani, Zulkifli, iNews melaporkan. Pemirsa, buntut kerumunan di Cafe Holy Wings Kemang, Jakarta Selatan, Pemprov DKI Jakarta tidak hanya akan menyangsi Holy Wings, tapi juga para pengunjungnya. Para pengunjung akan diblokir ke tempat tujuan manapun hingga batas waktu tertentu. Pemprov DKI Jakarta memberikan sanksi tegas kepada Cafe Holy Wing Kemang, Jakarta Selatan berupa pembekuan izin usaha selama masa PPKM. Holy Wings terbukti melanggar aturan PPKM level 3 dan berpotensi merusak capaian PPKM DKI Jakarta selama ini. Selain sanksi pembekuan izin usaha, Pemprov DKI Jakarta juga akan memberikan sanksi tegas kepada para pengunjung Cafe Holy Wings berupa pemblokiran ke tempat tujuan manapun hingga batas waktu tertentu. Yang nanti akan kena sanksi bukan saja pengelolanya, oke,
tapi mereka yang berada di tempat itu akan diblok sehingga tidak bisa pergi mendatangi tempat manapun juga selama waktu tertentu. Caranya gimana Pak? Ya itu makanya pakai teknologi. Ke depan, Pemprov DKI Jakarta akan memperketat pengawasan dalam penggunaan aplikasi Peduli Lindungi di mal, restoran, dan kafe guna memudahkan kontrol pengunjung. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, pandemi COVID-19 juga ikut dirasakan dampaknya oleh pedagang kecil. Tak sedikit dari mereka tidak mampu bertahan akibat krisis ekonomi yang dialami. Nah, untuk membantu mereka bertahan di tengah pandemi, pemerintah segera mencairkan bantuan senilai 1,2 juta rupiah kepada para pedagang kecil. Papua Barat menjadi salah satu lumbung suara bagi Partai Golkar. Kemenangan pada Pilkada lalu menjadi modal besar pada penyelenggaraan Pesta Demokrasi 2024 mendatang. Untuk itu, kepengurusan Partai Golkar Papua Barat periode 2020-2025 yang dilantik Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto harus bekerja keras mempertahankan kemenangan. Erlangga Hartarto juga mengingatkan untuk memperkuat kepengurusan dan konsolidasi hingga ke tingkat desa. Jadi tentu kemenangan demi kemenangan ini menjadi modal yang besar, modal pokok, dan artinya Papua Barat wajib hukumnya memenangkan kemenangan dan mempertahankan kemenangan. Kami tetap solid, kami menangkan yang terbaik untuk Partai Golkar. Di tengah pandemi COVID-19, Erlangga Hartarto yang juga Menko Perekonomian menyampaikan pemerintah terus mengupayakan penanganan pandemi COVID-19. Strategi yang dijalankan adalah mempertahankan keseimbangan antara penanggulangan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Chandri Andrew Suripati, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah ditutup selama hampir 2 bulan, Pantai Kuta Bali kembali dibuka untuk umum. Sejumlah protokol kesehatan diterapkan, salah satunya menunjukkan sertifikat vaksin melalui aplikasi Peduli Lindungi. Kerinduan menaklukkan ombak di Pantai Kuta Bali kini dapat terobati. Pasalnya, pantai yang menjadi ikon pariwisata Kota Bali kembali dibuka untuk umum. Menandai pembukaan, pengelola Pantai Kuta didampingi prajuru adat bersama-sama membuka barrier yang menutup akses utama masuk pantai. Selain itu, pengelola juga mulai membersihkan sampah di sekitar pantai dan berbagai sarana penunjang lainnya. Selama masa uji coba, kapasitas pengunjung dibatasi maksimal hanya 50%. Selain itu, wisatawan yang berkunjung wajib menunjukkan sertifikat vaksin melalui aplikasi Peduli Lindungi. Jika tidak mampu memenuhi syarat yang diterapkan, petugas tidak mengizinkan pengunjung memasuki area Pantai Kuta. Mereka-mereka yang tidak bisa menunjukkan vaksin lengkap itu kami larang sementara. Ya, mudah-mudahan dengan adanya seperti ini masyarakat akan sadar pentingnya vaksinasi itu. Uji coba pembukaan Pantai Kuta ini akan dievaluasi lebih lanjut. Jika dirasa aman, nantinya pemerintah daerah akan membuka objek wisata lainnya di kawasan Bali.